Coffee. Roti. Nikmat sekali. Delicious. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semangat pagi. Apa kabar? Berjumpa dengan saya kembali, Budi Haji di sini, menyapa teman-teman dimanapun Anda berada dan aktivitas apapun saat ini yang Anda lakukan. Selalu berdoa bahwa aktivitas Anda apapun yang Anda lakukan tentunya dalam hal positif, ya, senantiasa diliputi dengan kesuksesan, keberuntungan, dan kebahagiaan tentunya, ya. Semoga demikian adanya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu hal, ya, semoga bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan ya semoga menginspirasi buat teman-teman menemani pagi hari Anda. Teman-teman sekalian, aktivitas kita tahu bersama, ya, saya dengan Anda setiap harinya dipenuhi dengan berbagai macam pekerjaan, ya, berbagai macam aktivitas. Dari satu, mungkin ketika Anda bekerja, dari satu meeting ke meeting yang lainnya, dari satu target ke target yang lainnya, dari satu pertemuan dengan fulan bin fulan, dengan siapa saja, penuh sekali. Anda ke sana kemari dan sebagainya, atau mungkin Anda mengantar sesuatu, ya, atau Anda berjanjian dengan seseorang, macam-macam, ya. Aktivitas ini begitu sangat padat, begitu sangat banyak setiap hari, full. Seakan-akan kita ini, ya teman-teman semuanya, hidup dari mulai bangun tidur adalah untuk memenuhi aktivitas-aktivitas itu. Tentunya sahabat sekalian, kita nggak inginkan apabila dalam menjalani kehidupan kita, ya, hidup kita hanya sekedar doing, kerja dan kerja tanpa kemudian menarik hikmah, tanpa kemudian ada waktu untuk diri kita sendiri, memahami kehidupan ini, memahami kehidupan untuk kebaikan diri kita sendiri. Tentunya itu kita tidak mau tentunya, ya. Karena itu teman-teman sekalian, saya mengatakan kepada kita sekalian, ya, bahwa kita ini bukan human doing, tapi kita adalah human being. Ya, apa yang dimaksudkan dengan human doing dan human being? Human doing adalah orang yang hanya berfokus kepada kerja, ya, melaksanakan semua aktivitasnya setiap hari, sibuk dengan pekerjaannya, ini, itu, dan sebagainya, tanpa memiliki jeda untuk memikirkan kehidupannya sendiri, ya, sehingga ya seperti robot saja dengan aktivitas yang rutin yang seperti itu, sebagaimana atas nama produktivitas, efektivitas, profitabilitas, macam-macam, ya, sehingga habis hidupnya hanya untuk itu dan itu. Maka teman-teman sekalian, mari kita menjadi human being. Artinya bahwa menjadi manusia seutuhnya adalah dengan menjadi human being, gitu ya, menjadi diri kita, ya, memberikan hak untuk diri kita. Maka dari itu mungkin setiap minggu 7 hari kita beraktivitas, gitu ya, tapi jangan semuanya dipakai. Ada 1 hari mungkin Anda sediakan bagi diri Anda untuk merenungi aktivitas yang sudah Anda lakukan. Karena itu untuk membuat kita menyadari apa yang kita lakukan, ya, bagus sekali apabila di malam hari Anda memberikan waktu untuk Anda 5-10 menit, ya, untuk menarik sebuah hikmah, untuk menarik sebuah pelajaran atas apa yang sudah Anda lakukan, ya, atas pekerjaan-pekerjaan Anda. Ya, ada 4 pertanyaan, ya, biasanya kalau untuk mentadaburi atau untuk merenungi, ya, menyadari kehidupan kita, menyadari diri kita, maka saya seringkali menggunakan 4 pertanyaan ini, ya. 4 pertanyaan ini teman-teman sekalian bisa menjadi sebuah panduan, ya, untuk siapapun yang
mau menyadari ya, keberadaannya di dunia ini, yang mau lebih memahami untuk apa dia hidup di dunia ini. Ya, pertanyaan 4 hal ini atau 4 pertanyaan ini insya Allah akan membantu siapapun untuk memiliki kembali kesadaran akan arti sebuah kehidupan. Yang pertama adalah pertanyaan, siapa kita? Siapa diri Anda? Siapa diri saya? Coba, pernahkah kita bertanya tentang hal ini? Pernahkah kita bertanya siapakah diri kita sebenarnya? Jangan-jangan sampai seusia ini kita belum mengerti sebenarnya diri kita itu siapa sebenarnya. Dalam sebuah workshop, dalam sebuah training gitu ya, bersama dengan almarhum Pak HGS, saya pernah ditanya itu, kalau Pak Budi ini siapa sebenarnya? Saya jawab, ya saya Budi, itu nama Pak. Dikituin sama Pak HGS. Ya Budi itu ya saya itu ya ini Pak, ini Budi Haji. Kata beliau apa? Itu tubuh Pak, bukan Budi Haji. Saya mencari, lalu siapa saya sebenarnya? Saat itu kemudian saya baru tersadar betapa di usia saya masih belum mengerti siapa diri saya sebenarnya. Sahabat sekalian, apakah Anda sudah mengerti dan memahami siapakah diri Anda sebenarnya? Tentunya dengan kita sering merenung dan sebagainya, kita akan menemukan itu. Ya, bahwa diri kita sebenarnya adalah, diri kita seutuhnya adalah jiwa yang tenang. Ya. Diri kita seutuhnya adalah diri kita yang senantiasa tenang, ya, tidak terkontaminasi dengan ini itu dan sebagainya. Jiwa yang tenang yang ada dalam diri kita ini, yang tentunya harus betul-betul kita sentuh setiap hari agar kita menyadari keberadaannya. Diri yang penting, diri yang berharga, diri yang sudah Allah ciptakan dan turunkan bahkan di muka bumi ini, bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi dia dihidupkan oleh Allah untuk Sang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diturunkan atau diciptakan di muka bumi ini bukan hanya sekedar hidup, tapi dia diciptakan untuk betul-betul mengisi kehidupannya, berbagi manfaat kepada orang lain, sehingga hidupnya betul-betul bisa menghidupi banyak kehidupan. Ya, baik kehidupan dirinya, kehidupan orang lain, maupun kehidupan seluruh makhluk di semesta ini. Jadi teman-teman sekalian, sadari bahwa diri kita bukan hanya sekedar fisik, diri kita bukan hanya sekedar nama, diri kita bukan hanya sekedar label, titel dan sebagainya. Diri kita sebenarnya bukan hanya sekedar ya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lebih daripada itu, bahwa ya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memahami arti hidup yang sudah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Oke. Nah, setelah kita bertanya siapa diri kita, tanyalah hal yang kedua. Apa itu? Yaitu dari mana kita berasal. Dengan mengetahui asal kita, maka kita akan betul-betul menyadari ya diri kita sebenarnya. Kita tidak akan kemudian gumede, sombong dan sebagainya. Kita juga tidak akan terlalu merendahkan diri kita. Ya, ketika kita tahu asal kita dari mana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ya dari sebuah tanah gitu ya, min turab, kemudian diciptakanlah itu nenek moyang kita gitu ya, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Maka kemudian dari situ kita belajar kita diintisari daripada tanah itu. Nah, yang namanya tanah ya, yang namanya tanah itu di bawah. Artinya kita senantiasa diajari untuk senantiasa tawadhu. Mengetahui asal muasal kita diajari untuk senantiasa merakyat, untuk senantiasa berbagi, untuk senantiasa berada untuk sesama. Ini dia ketika kita memahami berasal dari manakah kita. Kita suatu saat ketika memahami asal kita tidak akan bingung mau kemana kita. Karena suatu saat dalam perjalanan hidup kita kembalinya juga ke sini lagi. Kita dari tanah dan akan dikembalikan juga kepada tanah. Dan dikeluarkan dari tanah kelak di yaumil qiyamah. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga teman-teman sekalian,
adalah apa yang sedang kita lakukan sekarang, hari ini, di sini, saat ini. Apa yang sedang kita lakukan sekarang? Tanyakan. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu rutinitas terus berputar, tapi nggak ngerti apa yang kita lakukan sekarang. Untuk apa kita melakukan ini? Apa manfaatnya? Apakah sekarang ini kita lakukan hal-hal yang remeh? Apakah saat ini kita lakukan hal-hal yang sia-sia, ya, yang tidak produktif dan sebagainya? Tanyakan. Apabila, bahkan naudzubillah ya, apabila kita kemudian melakukan sebuah kesalahan, dosa, maksiat, ya, dan itu kemudian kita tidak sadari, ya, betul-betul ini merupakan sebuah kerugian. Jadi untuk supaya kita jauh lebih bisa memaknai hidup, pertanyaan yang ketiga, tanyakan apa yang kita sedang lakukan saat ini. Kalau itu adalah sebuah hal yang manfaat, kalau itu adalah sebuah hal yang penuh dengan keberkahan, maka lakukan sebaik-baiknya, totalitas. Tapi ketika itu sebuah hal yang buruk, tahan, tunda, pikirkan sejenak. Dan kemudian yang terakhir adalah mau kemana kita pergi? Mau kemana kita akan pergi? Teman-teman sekalian, ketahui bahwa hidup kita ini bukan hanya sekedar garis lurus, gitu ya. Ya, atau seperti anak tangga menaiki dan seterusnya sampai di puncak. Bukan begitu. Hidup kita ini mau pergi kemana? Sekali lagi pahami bahwa kita akan kembali kepada titik di mana kita pergi. Itu apa? Kematian. Ya, hidup kita itu seperti lingkaran. Kita berangkat dari sini menuju melingkar terus kembali lagi. Gitu ya. Kita berasal dari ketiadaan, terus Allah adakan, satu saat akan kembali lagi kepada ketiadaan itu. Nah, dalam perjalanan kita itu, tanyakan teman-teman sekalian, mau kemana kita nanti akhir dari kehidupan kita. Setiap orang ketika menanyakan akhir dari kehidupannya pasti pengennya surga, pasti pengennya masuk ke surga, pengennya itu. Namun sedikit sekali yang kemudian dalam menjalani proses perjalanan tersebut, ya, sadar bahwa dia ingin menuju ke surga. Sedikit sekali. Apa buktinya? Ternyata banyak orang yang lalai, ternyata banyak orang yang lengah dengan tujuan hidupnya tadi itu. Mau kemana dia? Bahkan nih teman-teman semuanya, ada yang mengatakan atau memiliki prinsip bahwa ya udah, hidup itu cuman ya mengalir aja apa adanya, gitu ya, entah kemana dan sebagainya, pokoknya udah jalani aja. Ini hidup yang nggak jelas bahasanya, gitu ya. Dulu waktu saya nyantri di Pondok Modern Al Barokah, gitu ya, di Nganjuk Kertosono, terpampang jelas di depan itu saat masuk gerbang. Apa tulisannya? Ke Pondok Modern Al Barokah, apa yang kamu cari? Ternyata itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat-sangat membuka kesadaran saya bahwa itu kalau di pondok aja ditanya seperti itu, apalagi kalau di dalam kehidupan ini. Maka kemudian saya buat sebuah pertanyaan, di kehidupan ini apa yang kamu cari? Kamu mau menuju kemana? Sahabat sekalian, 4 pertanyaan ini kalau bisa kita jawab, tentunya hidup kita bukan hanya sekedar hidup, hidup kita bukan hanya sekedar ada, tapi betul-betul hidup, ya, yang sangat luar biasa, ya, hidup untuk Sang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hidup yang penuh makna, hidup yang penuh arti dan memberikan arti, sehingga keberadaan kita, manfaat kita, keberartian kita di muka bumi ini jauh lebih panjang daripada usia kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika kita melakukan 4 pertanyaan ini, atau sering melakukan atau sering mempertanyakan pada diri kita, ada memberikan waktu untuk diri kita bertanya dengan 4 hal ini, membuat kita semakin lebih mindful, semakin lebih memiliki kesadaran yang lebih baik, gitu ya. Dan insya Allah dengan demikian hidup kita akan lebih berarti. Terima kasih, sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.